Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak-bapak jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in atau 40 hadis karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang insyaallah pada kesempatan ini kita sampai di hadis yang ke-18 ya. Mari kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadi ilal Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Dzarrin Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergauli manusia orang lain bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dia berkata hadis hasan, wa fi ba'd nusai hasanun sahih. Hadirin rahmati Allah, hadis yang ke-18 ini riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari ya. Abu Dzar namanya Jundub bin Junadah, dan juga Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, yang terkenal dengan Mu'ad bin Jabal. Ini dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa ya. Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat Nabi azhadun nas, orang yang paling zuhud ya, karena memang beliau kategori sahabat minal masakini ya, termasuk golongan miskin ya. Zuhud, beliau tidak cinta terhadap duniawi, sehingga dia berpandangan bahwa segala sesuatu yang lebih dari kebutuhannya itu tidak boleh disimpan, ya, harus dihabiskan, harus dihabiskan. Beda dengan kita, ya. Kalau kita kan selalu menyimpan, harta kita disimpan, beras berkarung-karung misalnya, ya, untuk ke depan. Kalau Abu Dzar tidak. Jadi setiap harinya ya begitu. Kalau lebih tidak boleh disimpan. Ya, secukupnya. Pernah suatu ketika fa'arsalahu Muawiyah radhiyallahu anhu alfa dinarin ma'a rajulin yahtabirahu. Ya, pernah suatu ketika Muawiyah radhiyallahu an itu pernah mengirimkan kepada Abu Dzar itu 1000 dinar. Yang dibawa oleh seseorang untuk mengujinya. Faja ilaihi wa qala lahu Muawiyah arsilaka hadi fa akhadaha wa farraqaha jami'aha wa lam yaqam minha syai'an. Nah, jadi ketika diberi oleh Muawiyah ya, sepeninggal Nabi, ketika Muawiyah menjadi khalifah ketika itu ya, Muawiyah dikasih 1000 dinar ya. Apa yang dilakukan Abu Dzar kala itu? Langsung dihabiskan, dibagi-bagikan. Ya, 1000 dinar bagi-bagikan. Ya. Tidak disimpan untuk dirinya, tapi dibagi-bagikan. Bahkan suatu ketika juga satu riwayat ya, bahwa Abu Dzar ini
di apa namanya, ya selalu mendapatkan bantuan dari Khalifah Umar ketika itu. Ya. Kalau nggak salah dari Umar sepeninggal Nabi SAW, jadi sahabat-sahabat senior itu diberi tunjangan, insentif. Tapi menolak. Kemudian menolak, ya. Dikatakan bahwa bantuan itu untuk anak-anaknya. Tenang, anak-anakku sudah saya bekali dengan surat Al-Waqiah. Jadi anak-anaknya sudah dibekali dengan surat Al-Waqiah sehingga tidak menerima bantuan pemerintah gitu kalau sekarang. Sudah cukup. Kenapa? Ya karena aku mendengar Rasulullah SAW sampai itu bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, lam tusibhul faqrah, maka dia tidak akan tertimpa kemiskinan. Jadi itu yang diamalkan oleh Abu Dzar ini dan diajarkan kepada anak-anaknya. Jadi siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kemiskinan. Diberikan kecukupan oleh Allah Ta'ala. Itu. Nah, kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini juga sahabat yang istimewa. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan mahabbahnya, cintanya kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka. Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu. Jadi Rasulullah menyatakan mahabbah cinta kepada Mu'ad bin Jabal. Berarti menunjukkan bahwa sahabat ini sahabat yang istimewa, memiliki kedudukan di hati Rasulullah. Kalau Rasulullah mencintainya berarti sahabat ini lebih mencintai lagi pada Rasulullah. Nah itulah. Sehingga kemudian Rasulullah berpesan, "Usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepada wahai Mu'ad, aku berpesan kepada Mu'ad, la tada'unna fi duburi kulli sholatin taqul." Jangan kau tinggalkan setiap selesai sholat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ini yang dipesankan Nabi kepada sahabat Mu'ad, sebuah doa ini yang hendaknya kita amalkan ya, sebagai umatnya. Yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah hamba untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Nah itu yang dipesankan Nabi kepada Mu'ad dan tentu kepada kita sekalian umatnya. Jangan tinggal itu doa dibaca setiap selesai sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu sekilas biografi Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal. Dalam hadis ini Rasulullah SAW berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Nah, asbabul wurud, sebab datangnya hadis ini, ketika itu ya Mu'ad bin Jabal ini ingin dekat ya, dengan Rasulullah. Jadi ingin tinggal bersama Rasulullah, berdekatan gitu. Ya. Sehingga Mu'ad meninggalkan kaumnya, meninggalkan kampungnya gitu. Supaya tinggal dekat di Madinah bersama Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Nah, ini artinya bahwa kita ini tidak mesti hidup berdampingan dengan Rasulullah. Kita tidak mesti hidup di Madinah, ya, di kota Nabi, sehingga misalnya dekat dengan Nabi. Akan tetapi yang terpenting adalah menjaga ketakwaan dimanapun kita berada. Sehingga Mu'ad bin Jabal tadi ya tidak diizinkan, suruh kembali kepada kaumnya, kembalilah kepada kaummu, dan pesan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta. Nah, biarpun kita jauh dari Nabi,
Dari sisi zaman sudah juga sangat jauh. Sudah berapa abad itu? 14 atau 15 abad dengan Nabi jauhnya. Secara lokasi juga Indonesia itu sangat jauh dengan Madinah, ya, dengan tanah Haromen jauh. Jadi nggak penting istilahnya kita hidup ya di Arab, di Madinah, di Mekah, atau hidup dekat dengan Nabi. Yang terpenting adalah pesan Nabi inilah yang harus kita amalkan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Baik di dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan lapang maupun sempit, sehat maupun sakit, sepi maupun ramai, kita jaga ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang secara definisi takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu pengertian takwa. Ya. Pengertian takwa. Dan ini yang sering diwasiatkan Nabi SAW ya, dalam setiap kali khutbahnya. Wasiat takwa bahkan menjadi rukun dalam khutbah. Coba perhatikan, misalnya kita khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah sholat gerhana, ya, sholat istisqa, sholat apa lagi? Sholat, ya, termasuk akdu nikah, kan ada khutbah itu. Nah, maka salah satu rukun khutbah itu adalah wasiat takwa. Ini betapa pentingnya pesan ini. Ya, ittaqillah. Ya ibadallah usikum bitaqwallah. Itu harus ya. Makanya rukun khutbah itu sebenarnya ada 5. Yang pertama adalah membaca hamdalah. Ya, boleh yang pendek, boleh yang panjang, terserah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup. Sudah satu tuh ya, baca hamdalah. Kemudian yang kedua baca sholawat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Atau sehwat mana saja boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, cukup sholawat. Yang ketiga membaca ayat Al-Qur'an. Ya, amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah satu surat. Satu ayat barangkali silahkan. Yang penting utuh satu ayat. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu satu ayat. Ya, ada cukup. Nah, baca ayat. Kemudian yang keempat, wasiat takwa. Ya, wasiat takwa. Setelah baca ayat, shadaqallahul azim. Ya. Usikum bitaqwallah. Atau ditambah ayuhan nas ittaqullah. Gitu. Wahai manusia, atau apa boleh ayuhan nas atau ibadallah misalnya. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Ya sudah. Ittaqullah. Ya. Pesan takwa. Ini sudah selesai. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa lisairil muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Udah duduk. Ya, duduk. Nanti berdiri lagi, khutbah yang kedua sama aja yang tadi. Boleh diulang dari yang tadi itu. Nah, terakhir ditutup dengan doa. Doa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna. Selesai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sudah selesai. Nah, itu khutbah yang sesingkat-singkatnya. Ya. Yang penting terpenuhi rukunnya tadi 5. Ya. Barangkali misalnya khotibnya berhalangan kan gitu.
diakui. Nggak ada yang udah maju aja gitu. Ya. Yang penting rukunnya ini terpenuhi sudah sah. Gitu ya. Jadi baca hamdalah, baca sholawat, kemudian baca ayat Quran, kemudian wasiat takwa dan doa lil mukmin wal mukminat. Itu rukun khutbah. Maka diantaranya adalah wasiat takwa ini. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi dalam keadaan apapun, dimanapun, kita jaga ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Nah tentu saja Allah juga berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Artinya dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah, kita laksanakan. Kita laksanakan. Dan semampu kita. Ya artinya semampu kita itu dalam arti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya kita dalam melaksanakan sholat itu, contoh misalnya sholat 5 waktu, misalnya nggak bisa berdiri, maka sambil duduk. Sambil duduk juga tidak bisa, maka boleh berbaring. Begitu. Berbaring juga ya susah misalnya, ya udah semampunya, ya miring kanan. Gitu ya. Kemudian juga kalau kita tidak bisa berwudu, maka boleh dengan tayamum dan seterusnya. Itu mastata'tum. Ini pesan takwa. Maka ketika kita benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di surga yang penuh dengan kenikmatan. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin 'ain. Sesungguhnya bagi orang bertakwa di sisi Tuhannya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan ketika hidup di dunia juga Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitannya dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Ini pesan Nabi yang pertama ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang kedua, pesan Nabi wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan sayyi'ah. Sayyi'ah itu perbuatan dosa, perbuatan buruk. Ikutilah, susullah perbuatan dosa, perbuatan buruk al-hasanah dengan hasanah. Hasanah itu kebaikan. Niscaya tamhuha. Hasanah itu akan menghapus perbuatan buruk, dosa. Nah, ini artinya bahwa kita ini manusia biasa yang tidak lepas dari perbuatan dosa dan kesalahan kemaksiatan. Itulah manusia. Ya. Maka kesalahan kita, dosa kita, keburukan kita, kemaksiatan kita, segeralah kita tutup. Kita susul, kita tutup dengan hasanah, dengan kebaikan. Sehingga kebaikan itu akan menghapus perbuatan dosa itu. Ya. Hanya saja memang dosa itu secara umum terbagi dua. Ada dosa berkaitan dengan haknya Allah, ada dosa berkaitan dengan hak adami, hak orang lain. Ini secara umum tuh ya. Kemudian dosa juga ada tingkatannya. Ada dosa paling besar, ada dosa besar, ada dosa kecil, besar ringan. Tingkatannya. Nah, lalu bagaimana caranya kita menutup tiga macam dosa tadi, tiga tingkatan dosa tadi? Kalau dosa itu dosa paling besar, seperti apa? Menyekutukan Allah, syirik, orangnya disebut musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Itu dosa paling besar. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Menyekutukan Allah. Itu kalau misalnya dia mati membawa dosa syirik, menyekutukan Allah, udah tuh. Ya. Tapi kalau misalnya kita masih hidup
Kemudian melakukan dosa syirik, naudzubillah misalnya, menyekutukan Allah. Misalnya ya, kita diuji dengan kemiskinan, kesulitan, ya. Padahal kita rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ngaji, rajin puasa, tapi kok hidupnya susah banget. Ya. Rezeki kayaknya seret banget. Termasuk kategori minal fuqara wal masakin. Ya, susah banget rezekinya. Intinya dia orang miskin. Tapi giliran tetangganya yang gak pernah sholat, gak pernah ibadah, gak pernah puasa, hidupnya sejahtera, hidupnya kaya raya, bahagia kelihatan. Oh. Sehingga akhirnya hati kita goyah, keimanannya goyah. Oh. Ya, suudzon kepada Allah. Ini kayaknya Allah ini salah ngasih rezeki kali. Ya. Jadi nuduh Allah tidak adil. Lah kalau begitu mah berhenti sholat. Sholatnya berhenti. Akhirnya cari pesugihan. Ya. Berangkat ke Gunung Kawi, cari tuyul. Ya, transaksi dengan kuncennya bagaimana mendapatkan tuyul untuk pesugihan. Nah, ini sekongkol dengan setan. Ya. Nah, ini sudah terjadilah konspirasi dengan jin, dengan setan. Melakukan kemusyrikan. Nah, itu ya. Nah, kemudian sadar bahwa ini perbuatan melanggar syariat, menyekutukan Allah, ya. Salat mah salat. Ya. Salat mah salat. Tapi satu sisi dia juga dia juga melakukan konspirasi dengan setan, dengan jin. Itu musyrik, menyekutukan Allah. Nah, rupanya dia sadar, maka untuk menutupi dosanya itu, dia harus bertobat. Nutupi dosanya itu dengan cara bertobat. Taubatan nasuha, tobat dengan sebenar-benarnya. Bagaimana syaratnya tobatnya? Syaratnya dia harus tinggalkan. Ya. Tinggalkan perbuatan dosa syirik itu. Wes tuyul lagi dibuang meranagah. Tidol teman-teman. Dijual. Jadi tinggalkan. Kemudian an-nadam yang kedua harus menyesali. Menyesali perbuatan dosanya itu. Dan yang ketiga berazam tidak akan mengulangi lagi. Itu syaratnya. Baru kemudian ditutup tuh dosa syiriknya itu. Dengan cara taubatan nasuha. Itu hasanahnya adalah dengan cara menutup dengan taubat. Nah, kemudian ini contoh dosa paling besar. Dosa besar. Dosa besar itu seperti apa? Dosa besar itu ya seperti kata Nabi dalam hadis Bukhari, misalnya ya melakukan kesyirikan itu dosa paling besar. Melakukan sihir itu dosa besar. Kemudian makan harta anak yatim, dosa besar. Makan riba juga dosa besar. Kemudian lari dari medan perang, dosa besar. Menuduh orang lain berbuat zina, itu juga termasuk dosa besar. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Durhaka kepada orang tua, banyak dosa besar itu. Lalu caranya bagaimana untuk menutupinya? Caranya dengan taubat. Dengan taubat seperti tadi. Ya, dengan taubat. Berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan dia fokus ibadah. Adapun dosa-dosa kecil, dosa ringan, nah ini barangkali ya kita melakukannya setiap saat tanpa terasa. Ya. Cara menutupi dosa ringan, dosa kecil adalah dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Ya. Seperti istighfar, sholat 5 waktu, berwudu dan sebagainya. Makanya dalam hadis-hadis tentang fadhailul a'mal, keutamaan amalan, Nabi SAW banyak menjelaskan terkait keutamaan amalan. Di antara keutamaan amalan itu dapat menghapus dosa. Seperti kita berwudu, Pak. Wudu itu kalau kita lakukan dengan sempurna, maka ketika membasuh muka, runtuh dosa-dosa dari muka. Ketika membasuh tangan, runtuh dosa dari tangan. Ketika membasuh kaki, runtuh dosa dari kaki. Itu yang dimaksud dosa
dosa kecil. Kemudian kita melangkahkan kaki menuju berjamaah, menuju masjid. Ketika kaki kanan diangkat derajat kita. Ketika kaki kiri diangkat, dihapus dosa kita. Nah itu yang dimaksud dosa kecil. Kemudian kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kata Nabi, seperti kita mandi di kali sehari 5 kali. Sehari 5 kali kita mandi. Tentu kotorannya juga akan hilang, kita akan bersih. Artinya sholat 5 waktu itu akan meruntuhkan dosa kita. Yang dimaksud dosa kecil. Puasa. Rasul bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang dimaksud dosa kecil. Sedekah, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu dapat menghapus dosa. Yang dimaksud dosa kecil. Dan banyak lagi amalan-amalan yang menghapus dosa. Seperti berzikir, kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ya. Itu juga meruntuhkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Termasuk kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, itu juga meruntuhkan dosa-dosa kita. Dan banyak lagi. Nah, itu yang dimaksud dosa-dosa kecil. Nah, itu ya cara menutup dosa dengan al-hasanah, kebaikan. Nah, kalau dosa kita berkaitan dengan hakul adami, baik kecil ataupun besar, maka kita harus selesaikan. Menyangkut hakul adami, hak manusia. Kita misalnya pernah menyakiti orang lain, kita minta maaf. Ya. Barangkali kita pernah mengambil hak milik orang lain, walaupun sedikit, kita balikin. Minta halalnya. Barangkali dulu, waktu sekolah, waktu SMU, waktu SMA, makan di warung, makan bakwan 5, bayarnya cuma 3. Nah kan berarti yang 2 nyolong. Datangi, minta halalnya dibayarin tuh. Ceritakan, orang udah mati, ada ahli warisnya, ada keluarganya, sampaikan, dulu Bapak waktu sekolah makan bakwan 2 belum bayar di sini. Nih bayarnya gitu ya. Atau minta halalnya, minta ridho, minta ikhlasnya. Ya sudah enggak apa-apa. Ya udah besar lah. Ya. Ini menyangkut hakul adami. Karena kalau misalnya tidak diselesaikan di dunia, urusannya nanti di akhirat. Ya, kan ditagih. Nah, itu. Ini terkait dengan dosa menyangkut hakul adami. Nah, kemudian pesan yang ketiga, Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergauli orang lain dengan akhlak yang baik. Nah, ini pesan yang ketiga ini, bahwasanya kita ini manusia. Yang namanya manusia itu makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendirian, Pak. Butuh orang lain, butuh pasangan hidup, butuh keluarga, butuh tetangga, butuh masyarakat. Itulah namanya manusia. Fitrahnya adalah sosial. Maka dalam konteks bermuamalah, dalam konteks berinteraksi sosial, Rasulullah berpesan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergauli orang lain dengan akhlak yang baik. Bagaimana kita mempergauli pasangan hidup kita, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita pergauli dengan baik. Bagaimana kita menghormati, memuliakan kedua orang tua kita, bagaimana kita bergaul dengan anak-anak cucu kita, ya, bergaul dengan baik, bagaimana kita bergaul dengan tetangga, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hormati tetangganya. Itu pesan Nabi, hormati. Bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat muslim, bahkan dengan non-Islam pun hendaknya kita hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Nah, inilah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks berinteraksi sosial. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi kesimpulannya dari hadis ini ada 3 pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang khususnya kepada Mu'adz bin Jabal, tapi umumnya pada kita sekalian. Pertama, jaga ketakwaan. Yang kedua,
ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Maksudnya tutuplah perbuatan dosa kita dengan kebaikan. Yang ketiga, pergauli orang lain dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam konteks kita hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama. Baik, ini saja barangkali kita cukupkan. Masih ada waktu beberapa menit ya. Silakan kalau perlu ditanyakan Pak. Secara umum hadis ini mengandung salah satu hukuk, kata ulama, ada 3 hak. Ya. Jadi hadis yang kita bahas kali ini mengandung salah satu hukuk, 3 hak. Yang pertama hakullah, haknya Allah. Yang kedua hakul mukallaf. Yang ketiga hakul ibad. Yang pertama hakullah, haknya Allah. Ini pesan Nabi yang pertama. Ittaqillah haitsuma kunta. Ini haknya Allah, bahwa kita harus bertakwa, jaga ketakwaan. Ketakwaan itu kan tadi pengertian menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berarti haknya Allah, kewajiban kita sebagai hamba Allah, jaga ketakwaan. Yang kedua, hakul mukallaf. Hak setiap mukallaf, setiap kita nih. Setiap kita hakul mukallaf nih. Apa hak kita? Hak kita adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Mendapatkan ampunan dari Allah manakala kita menutup dosa-dosa kita dengan kebaikan. Maka kita berhak mendapatkan ampunan. Dosa kita dihapus. Itu hak kita dari Allah. Ya. Yang ketiga, hakul ibad. Hak hamba-hamba Allah. Hak orang lain atau hakun nas. Hak orang lain. Apa hak orang lain? Hak manusia adalah mereka mendapatkan perlakuan yang baik dari kita. Ya. Jadi orang lain mendapatkan kebaikan dari kita. Artinya kita hendaknya dimanapun berada dalam bermuamalah dan bergaul, hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Gitu. Sehingga orang lain itu mendapatkan kebaikan dari kita. Gitu. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan menyakiti. Jangan menyakiti orang lain. Tahan dari perbuatan buruk. Makanya Nabi juga berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini hadis sebelumnya ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Berkatalah yang baik sehingga orang lain juga mendapatkan kebaikan. Ya. Kalau tidak, diam. Maksudnya diam itu jangan berkata yang buruk atau tahan diri kita nih dari melakukan perbuatan buruk. Gitu. Itu namanya hakun nas, hak orang lain dari kita. Jadi ini hadis ini sekali lagi mengandung salah satu hukuk, 3 hak. Ini hendaknya kita amalkan, kita praktekkan. Insya Allah kita akan menjadi selamat ya. Ya, kalau dalam konteks misalnya keluarga, insya Allah akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam konteks misalnya kita bermasyarakat, kalau kita mengamalkan 3 pesan Nabi ini, insya Allah akan tercipta kehidupan yang harmonis ya, dengan tetangga, dengan masyarakat itu. Karena memang ini pesan yang luar biasa. Ini mudah-mudahan ini sekali lagi bisa kita ya pahami dan bisa kita amalkan. Selalulah mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan kemudahan ya untuk beramal soleh. Bukan cuma kemudahan tapi tetap istiqomah sampai akhir hayat dan akhirnya husnul khotimah. Minta husnul khotimah. Karena ya terus terang ya kita ini tidak ada apa-apanya kecuali berkat pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Kita bisa sholat berjamaah, kita bisa ngaji, kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak. Itu semua yang menggerakkan Allah, pertolongan Allah.
Itu ya. Oleh karena itu wasta'in billah wala ta'jaz. Mintalah pertolongan selalu kepada Allah, jangan putus ya. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya. Itu ya. Jadi mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini dicatat al-hasanah, kebaikan, sekaligus insya Allah meruntuhkan dosa-dosa kita. Ya, meruntuhkan dosa-dosa kita. Tapi dimaksud dosa-dosa kecil ya. Terus istiqomahkan untuk kita selalu berbuat kebaikan. Khususnya ngaji, jangan putus-putus ngaji. Ya, apalagi di waktu maghrib, antara maghrib dengan isya itu waktu yang sangat bagus, Pak. Jangan disia-siakan dengan perkara-perkara yang buruk, yang enggak ada manfaatnya. Manfaatkan antara maghrib dengan isya itu kegiatan-kegiatan yang ya menambah pahala. Ya, baik itu dengan sholat, kalau mau sholat silahkan, sholat awabin namanya. 6 rakaat ya, atau 20 rakaat. Sholat awabin. Atau dengan ngaji, baca Quran, telah Quran, atau dengan pengajian seperti ini. Ya kalau bisa semuanya biar kena. Misalnya malam ini kan malam Rabu ya pengajian. Nanti malam Kamis kalau kosong ya baca Quran. Nanti malam Jumat barangkali sholat. Ya semuanya kena. Lagi pula sebentar kok. Antara maghrib dengan isya waktunya cuma sebentar, nggak ada sejam. Ya, sempatkan kita untuk ya ngajilah, hadir di majelis ilmu. Ya, waktunya sebentar, nggak lama. Ya. Cuman ya begitulah, setan itu tidak akan tinggal, dia akan berusaha menggoda kita. Ya. Makanya ngaji itu 1 jam itu bagaikan berjam-jam. Ya. Pantatnya panas, mata pedes, ya, ngantuk, ya, dan macam-macam. Tapi insya Allah sekali lagi ya, dengan niat yang ikhlas karena Allah, memperoleh ridha Allah, ya, ngaji mah santai, beda dengan ibadah yang lain, ya. Ngaji mah boleh sambil ngopi, sambil minum, sambil selonjoran, sambil seleangan, senderan, boleh. Kan enak tuh ya. Tapi kalau sholat, sambil makan, batal. Sholat dari saya, puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ngaji mah bebas. Jadi santai. Barangkali ini ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita sekalian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.